Tak ingin pecah perang Indonesia dan Australia, kecewa ratusan warga Australia turun ke jalan kecam keras pemerintah. Ribuan warga Australia menggelar protes anti pemerintah di sepanjang jalanan Australia pada Minggu dini hari. Seperti dilaporkan AFP, mereka menentang pemerintah mengusik kedaulatan negara tetangganya dan mengecam keras aksi pemerintah terhadap warga Muslim Indonesia. Mereka menumpuk tekanan pada Perdana Menteri Australia yang didesak untuk segera menyelesaikan sebelum perang benar-benar terjadi. Dan warga telah anggap bahwa Anthony Albanese gagal dalam menjalankan pemerintahan. Warga meminta PM Australia segera menyerahkan kembali Pulau Pasir. Jangan sampai hal terburuk terjadi. Perang tifak akan menyelesaikan masalah ini yang sudah terlanjur panas, ungkap salah satu warga Australia saat diwawancarai via telepon AFG Sydney TV Corp. Ternyata, karena ini beberapa negara besar berdatangan siap membantu Indonesia untuk merebut kembali Pulau Pasir dari Australia. TNI mulai bersenjatai warga perbatasan guna antisipasi serangan penyusup dari pihak militer Australia. Sedangkan beberapa hari lalu, Pengadilan Australia dan Pengadilan Internasional Ferdi Tanoni kembali menegaskan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tentang salah satu data yang dimiliki oleh Ferdi masyarakat NTT atas kepemilikan RI terhadap Pulau Pasir. Ferdi menegaskan bahwa ketika masa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa atas Indonesia, telah dilakukan pencatatan dan pengukuran atas lokasi Pulau Pasir. Pulau Pasir tercatat dalam AST Finds Agendum seluas lebih kurang tertanda per Lekte 15.500 hektar berdasarkan surat ukur tertanda Juli 1927 atas nama warga negara Indonesia. Dengan begitu, Ferdi Tanoni mendesak Australia segera angkat kaki dari gugusan Pulau Pasir dan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera membatalkan pernyataan pada bulan Oktober 2022 bahwa gugusan Pulau Pasir adalah milik Australia serta kepada pihak lain yang tidak paham soal gugusan Pulau Pasir ini agar segera diam dan tutup mulut. Sebab menurut Ferdi Tanoni, gugusan Pulau Pasir ini merupakan hak kedaulatan Indonesia. Oleh sebab itu meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama para menteri terkait yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dapat segera mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk menegaskan kepada pemerintah Australia bahwa Pulau Pasir adalah hak daripada Indonesia. Kami menolak konfrontasi perang di gugusan Pulau Pasir dan hanya cukup Australia segera tinggalkan Pulau Pasir, kemudian membatalkan seluruh perjanjian RI dan Australia di Laut Timor dan Arafura, serta merundingkan kembali dengan menggunakan hukum laut internasional yakni UNCLOS 1982. Kata Ferdi Tanoni menegaskan, ditambah lagi beberapa negara besar siap membantu Indonesia untuk merebut kembali Pulau Pasir. Kantor berita Antara melaporkan bahwa sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah dan Australia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 km dari pantai barat utara Australia, tapi hanya 140 km di selatan Pulau Rote NTT. Merujuk pada sejarah prakolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Indikasi ini terlihat dari begitu banyak nelayan tradisional Indonesia yang sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai daratan Brome, Australia. Tak hanya itu, kuburan-kuburan leluhur Rote dan berbagai artefak lainnya juga ditemukan di gugusan Pulau Pasir. Pulau Pasir pun kerap dijadikan tempat transit nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke Pulau Rote. Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-mena klaim Pulau Pasir milik Australia. Unjuk rasa tersebut yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Kamis 24 November.
Mereka memadati jalan-jalan di Sydney, jantung Australia, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup, banyak yang mengutuk pemerintah Australia yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Pulau Pasir Indonesia. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000, ungkap laporan Reuters. Selain memadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Internasional Kingsford, Smith, Sydney, karena Serikat Pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Australia, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dan langkah terburu-buru Amerika Serikat untuk mempersenjatai Australia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji bukan untuk senjata dan meneriakan stop perang meski protes serupa terhadap kenaikan biaya telah terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini. Ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di London hanya sedikitnya mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO dan anggotanya. Beberapa pekan sebelumnya, ada demonstran di luar gedung parlemen Australia yang menyerukan serang Indonesia. Sydney adalah rumah bagi markas besar Australia. Itu juga kota tempat Perdana Menteri Anthony Albanese gelar rapat darurat, sebelum segera memberitahu seorang wartawan bahwa rencana klaim Pulau Pasir milik Australia. Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-mena klaim Pulau Pasir milik Australia. Unjuk rasa pulauan warga Australia tersebut terjadi pada hari keempat invasi Indonesia ke Australia, Kamis 24 November 2022. Lebih dari 100.000 warga di seluruh Australia berkumpul di Canberra, Sydney sambil membawa spanduk bertuliskan "Hentikan Perang, Stop Klaim Sepihak Pulau Pasir". Bahkan terlihat beberapa warga secara bersamaan membawa bendera Indonesia dan Australia. Protes terjadi ketika rudal menghujani kota-kota di Australia yang mengakibatkan wilayah serta anak-anak melarikan diri kocar-kacir. Mengutip data yang diberikan oleh otoritas nasional, lebih dari 368.000 pengungsi terutama wanita dan anak-anak melarikan diri ke negara-negara tetangga. Unjuk rasa yang dilakukan di gerbang kota Sydney dekat kedutaan Indonesia. Aksi unjuk rasa juga memadati alun-alun pusat, sedangkan di Canberra ribuan warga mengibarkan bendera Australia. Para pengunjuk rasa juga membawa papan bertuliskan "Damai hingga hentikan Jokowi". Kami ingin negara kami merdeka, kami ingin berada di Australia. Kami ingin Jokowi meninggalkan kami sendiri, meninggalkan rumah kami dan tidak mengebom tanah kami, orang tua dan kerabat kami di Australia, kata Vira Panas 34, seorang wanita Australia yang tinggal di Sydney. Dikutip pikiranrakyat.com dari Reuters, sekitar 400 demonstran berkumpul di depan kedutaan Australia di pusat Sydney, Canberra, berkumpul untuk menyalakan lilin dan meletakkan bunga. Kota saya sendiri dibom dengan rudal jelajah di abad ke-21. Itu tidak masuk akal, kata Artem, seseorang dari Canberra. Protes serupa terjadi di Roma, Lisbon, dan London. Warga turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Sementara di 46 kota di Rusia, polisi menahan lebih dari 1.700 orang warga yang melakukan protes. Thank you.